Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Muhammad Jihan Patiasina yang akan menyebutkan beberapa pendapat para ahli tentang pendidikan jasmani, olahraga, dan rekreasi. Yang pertama, pendidikan jasmani. Yang pertama, menurut Borough, pendidikan jasmani itu merupakan pendidikan melalui kegiatan gerak individu di mana banyak dari tujuan pendidikan yang dicapai melalui kegiatan otot besar yang melibatkan olahraga, senam, tari, permainan, dan latihan. Jadi menurut Borough ini, pendidikan jasmani itu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan otot-otot besar itu yang dilakukan pada saat olahraga, senam, tari, dan permainan-permainan lainnya. Yang kedua, Samsudin. Menurut Samsudin, pendidikan jasmani adalah proses pembelajaran melalui kegiatan jasmani yang dirancang untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, serta kecerdasan emosi. Yang ketiga, Nixon dan Cogens. Menurut Nixon dan Cogens, pendidikan jasmani itu adalah fase seluruh proses pendidikan yang berhubungan dengan aktivitas dan respon otot yang giat dan terkait dengan perubahan yang telah dihasilkan oleh individu dari respon tersebut. Yang keempat, Firmansyah. Menurut Firmansyah, pendidikan jasmani itu adalah suatu proses pendidikan yang melibatkan interaksi peserta didik dengan lingkungan melalui kegiatan jasmani yang secara sistematik ke arah pembentukan manusia seutuhnya. Maksudnya, menurut Firmansyah ini, pendidikan jasmani itu merupakan suatu interaksi peserta didik atau suatu individu dengan lingkungannya melalui kegiatan jasmani sehingga atau yang bertujuan untuk pembentukan manusia secara seutuhnya. Seperti itu. Yang kelima, menurut Jackson R. Harman, pendidikan jasmani itu merupakan bagian dari pendidikan yang berlangsung melalui aktivitas yang melibatkan mekanisme motorik manusia yang menghasilkan pola perilaku manusia. Yang keenam, menurut Arman Abollah, pendidikan jasmani itu sebagai bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan lewat kegiatan jasmani yang mempunyai tujuan mengembangkan manusia secara organik, neuromuskular, emosional, dan intelektual. Yang ketujuh, menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, pendidikan jasmani itu adalah proses pembelajaran melalui kegiatan jasmani yang dirancang untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik individu, pengetahuan dan perilaku individu atau hidup yang sehat dan aktif, sikap sportif, serta kecerdasan emosi. Yang kedelapan, menurut Siedentop, pendidikan jasmani itu adalah pendidikan dari, tentang, dan melalui kegiatan jasmani. Yang kesembilan, menurut Rosdiani, mengemukakan bahwa pendidikan jasmani itu adalah suatu proses pendidikan yang memanfaatkan kegiatan jasmani yang disusun secara sistematik untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, kognitif, perseptual, dan emosional kaitannya dengan kerangka sistem pendidikan nasional. Dan yang ke-10, menurut Ring, arti pendidikan jasmani itu adalah pendidikan melalui fisikal,
kontribusi unit pendidikan jasmani terhadap pendidikan secara umum adalah perkembangan tubuh secara menyeluruh melalui kegiatan jasmani. Poin yang kedua, olahraga. Di sini ada juga 10 pendapat yang berbeda mengenai olahraga. Yang pertama, menurut UNESCO, olahraga itu adalah suatu aktivitas fisik berupa permainan yang berisikan perjuangan melawan unsur-unsur alam, orang lain, ataupun diri sendiri. Maksudnya, melawan perjuangan unsur-unsur alam itu, contohnya itu kita ingin merubah bentuk tubuh dari gemuk menjadi langsing dan lain sebagainya. Dan kedua, menurut Soekarno, olahraga itu adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk melaksanakan 3 tujuan revolusi Indonesia, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kuat, masyarakat adil dan makmur, dan tata dunia baru. Yang ketiga, menurut Edward, pengertian olahraga itu adalah harus dilakukan dengan spontan dan melalui konsep yang diterapkan melalui cara bermain, games maupun sport. Yang keempat, menurut Hans Tandra. Arti olahraga itu merupakan gerakan tubuh yang teratur dengan irama yang ditunjukkan untuk memperbaiki kebugaran tubuh dan berguna juga sebagai meningkatkan imunitas tubuh agar terjaga kesehatannya. Yang kelima, menurut Cattles C. Mans, pengertian olahraga itu merupakan suatu yang harus prioritas dan diwajibkan tapi tetap realistis. Maksudnya, olahraga itu jangan terlalu berlebihan. Yang keenam, menurut Scholik Mutoir, pengertian olahraga diartikan sebagai proses sistematik yang terdiri atas setiap kegiatan dan membantu perkembangan yang membina potensi jasmani dan rohani. Maksudnya, yaitu kegiatan yang membantu perkembangan potensi jasmani seseorang dan rohani seseorang. Gitu. Yang ketujuh, menurut Seno Gumira Ajidharma, olahraga itu merupakan sarana atau ajang kompetisi untuk menjadikan seseorang nomor 1. Selain menyehatkan tubuh, olahraga juga bertujuan sebagai pencarian bakat di setiap cabangnya. Jadi, menurut Seno Gumira Ajidharma ini, olahraga itu juga bisa membuat seseorang menjadi nomor 1, terkenal dengan bakat yang sudah diberikan dari lahir dari Tuhan untuk seseorang. Itu bisa dikembangkan melalui olahraga-olahraga lewat pertandingan-pertandingan internasional maupun lainnya. Itu. Yang kedelapan, menurut Suryanto Rukmono, olahraga itu merupakan kegiatan untuk melatih tubuh manusia agar terlihat sehat dan kuat secara jasmani maupun rohani. Dari adanya olahraga yang teratur dan terencana, biasanya akan menjadi suatu objek terbaik dalam proses pembentukan tubuh. Yang kesembilan, menurut Catherine Marsden, olahraga itu merupakan salah satu seraba pengusir stres yang sangat mudah dilakukan oleh manusia tanpa perlu mengeluarkan biaya mahal. Jadi menurut Catherine Marsden ini, olahraga itu juga bisa dilakukan tanpa
pergi ke gym, dan ya seperti tidak perlu ke tempat-tempat gym, bisa juga dilakukan di rumah, bisa di tempat lingkungan rumah seperti itu. Dan yang ke-10, menurut Dewan Olahraga Eropa, definisi olahraga menurut Dewan Olahraga Eropa ini adalah aktivitas spontan yang dilakukan secara bebas dengan mencari waktu luang untuk pergerakan tubuh demi menjaga kesehatan jasmani dan rohani tiap manusia, yang nantinya tubuh akan terasa ringan dan fresh dengan bantuan suplai oksigen menuju otak tidak terhambat. Maksudnya dari walaupun seseorang itu sibuk bekerja siang, pagi, malam, itu maksud dari Dewan Olahraga Eropa ini harus mencari waktu luang untuk membuang beban-beban kerja tadi dengan cara olahraga. Ya. Poin yang ketiga yaitu rekreasi. Yang pertama, menurut Krauss, rekreasi itu adalah aktivitas atau pengalaman yang diperoleh atau dilakukan dalam waktu senggang dan biasanya dilaksanakan di waktu senggang. Yang kedua, menurut Mary Helen, rekreasi itu bukan peristiwa gerakan, tetapi peristiwa emosi dan melupakan aktivitas pada waktu senggang yang membuat orang menjadi senang untuk mengembalikan tenaga baik fisik maupun mental. Yang ketiga, menurut Kaplan, rekreasi adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara ringan pada waktu luang secara sukarela sebagai aktivitas dari pemulihan kerja berat yang dilakukan. Maksudnya setelah melakukan kerja berat seharian, yaitu dengan cara menghilangkan beban-beban tadi, yaitu dengan cara rekreasi. Tuh. Dan yang keempat, menurut De Gracia, rekreasi itu adalah aktivitas yang mengistirahatkan seseorang dari bekerja dan memberikan kepadanya suatu pemulihan serta perubahan saat bekerja kembali. Maksudnya itu ketika seseorang kerja yang sudah dalam waktu yang lama, itu pasti mereka tuh merasa capek, lelah, letih. Jadi dengan cara mengembalikan kebugaran, semangat mereka untuk bekerja, yaitu dengan cara rekreasi sebentar di dalam beberapa waktu, kemudian kembali lagi bekerja dengan keadaan yang fit kembali. Yang kelima, menurut Robert Lantos, rekreasi itu adalah gabungan dari interaksi antara pemerintah selaku tuan rumah peristiwa bisnis dan wisatawan. Yang keenam, menurut Richard Said, rekreasi itu adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan dalam waktu pendek atau sementara dengan tujuan selain mencari nafkah. Menurut Robert. Dan yang ke-8, menurut Richard Said, jadi peristiwa itu adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan dalam jangka waktu pendek atau sementara dengan tujuan selain mencari nafkah. Yang ke-9, maaf teman-teman, di sini ada dua pendapat yang sama, yaitu menurut Richard Said dan menurut Robert Malthus. Jadi peristiwa itu adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan dalam jangka waktu pendek atau sementara dengan waktu mencari nafkah. Jadi dua pendapat ini sama teman-teman. Yang ke-9, menurut WTO 1999,
Rekreasi itu adalah kegiatan manusia yang dilakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan keseharian. Dan yang terakhir, menurut Kusdianto tahun 1996, rekreasi itu adalah suatu susunan organisasi baik pemerintah maupun swasta yang terkait dalam pengembangan, produksi dan pemasaran produk suatu layanan yang memenuhi kebutuhan dari orang yang sedang bepergian. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.